Kasus Harun Masiku menggelinding bak bola salju setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka suap dan juga perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Kini kesaksian mantan penyidik KPK yang mengungkap dugaan keterlibatan mantan pimpinan KPK Firly Bahuri dalam perintangan kasus yang sama. Apakah bola salju kasus Harun Masiku dan kini Hasto Kristianto politis atau murni kasus hukum yang beririsan dengan momentum politik? Sudah bergabung bersama kami petang ini ada mantan penyidik KPK Ronald Paul Sinyal, politisi PDIP Guntur Romli, dan juga dosen hukum tata negara dan peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari. Selamat petang Mas Guntur, Bung Ronald dan juga Mas Ferry. Selamat petang Mbak. Pertama tentunya ke Bung Ronald, kesaksian Anda ini jadi penting. Apa sebenarnya kronologisnya, ceritanya bagaimana Bung Ronald? Ya, kali lagi sebelumnya di tahun 2020 awalnya sebelum saya memegang kasus ini tentang penyidikan, memang sebetulnya tragedi di PT ICA itu saya dengar informasi dari para penyelidik sebelumnya bahwa ingin melakukan pengejaran pada Ahmad Masiku dan salah satu kader partai di PT ICA ya, namun itu terhalang. Kemudian pada saat ekspor juga untuk disampaikan sudah ada 3 tersangka, akhirnya ditetapkanlah 3 tersangka tersebut. Namun sebelumnya kita berdebat panjang di ekspos ini mengajukan lebih dari 3 tersangka, tapi finalisasinya akhirnya ditetapkan 4 tersangka ditambah Harun Masiku sendiri. Yang ketiga kan sekarang sudah selesai ya Mbak ya. Pada saat itulah akhirnya saya menangani penyidikan, ditetapkan 4 tersangka yaitu Harun Masiku, Wahyu Setiawan, Agus Tiadipia, dan terakhir adalah si Saiful Bahri itu sendiri. Siapa yang memerintahkan kali itu untuk perintangan? Kemudian pada saat itu penyidik mau kemana saja untuk bisa mendalami kasus ini? Udah seperti biasa Mbak, setiap kali ada perkara apapun kita selalu melakukan penggeledahan ya, baik setelah ditetapkan suatu perkara penyidikan atau sprindik terbaru. Jadi semua yang berhubungan dengan perkara pasti kita melakukan penggeledahan. Namun di beberapa tempat yang digeledah itu ada satu tempat yang itu dari awal memang atasan saya selalu menyampaikan jangan dulu tunggu reda dan semacamnya. Jadi pada saat itu jangankan sampai ke bawah, jadi pada saat sebelum menyampaikan ke pimpinan pun selalu dicegah atau tidak diberikan izin untuk melakukan penggeledahan di yang tadi disampaikan di DPP. Siapa atasan yang dimaksud? Ada atasannya lagi atau di mana juga lokasi yang dilarang untuk digeledah? Di semua tempat yang kami ajukan untuk awal kita mengajukan sekitar 5 atau 6 tempat, tapi hanya satu tempat yang waktu itu dilarang, yaitu di kantor DPP. Cuman kalau di PDIP, ya kantor DPP PDIP, namun untuk di tempat lain seperti di kantor KPU, di rumah dinasnya Wahyu Setiawan, dan juga di rumahnya Siku apartemennya, semuanya di ACC hanya satu tempat. Dan itu yang pada situ saya selalu menyampaikan kepada kasatgas saya, namun kata kasatgas arahan dari pimpinan pada saat itu jangan dulu. Ya, itu mungkin kondisi yang sedang memanas pada saat itu. Arahan dari pimpinan ya, dari Firly maksudnya? Ya, yang kami ketahui sih ya, pimpinan kami ada saat itu ada 5 ya, tapi kan kita tahu lah yang selalu memberikan keputusan terakhir adalah ketua itu Pak Firly Bahuri sendiri. Respons Anda, Mas Guntur? Ya, saya mau tadi nanya juga, Mas Ronald, kasatgasnya waktu itu siapa Mas? Ya. Silakan Mas Ronald, kasatgasnya siapa kala itu? Oh ya, pada saat itu pada saat saya menangani kasus Harun Masiku itu saya sudah mengganti sebanyak 3 kali kasatgas. Cuma pada saat yang awal 2020 itu dipegang oleh kasatgas saya Pak Mas Wahyu Indrajaya ya. Cuman saya lihat sih saya lihat memang aktivitasnya seperti ada tekanan ya. Setiap kali bergerak seperti selalu cover kalau ada apa-apa pimpinan dan semacamnya. Oke, baik, sudah terjawab ya Mas Guntur. Jadi respons Anda bagaimana? Jadi kalau kita menyimak apa yang disampaikan oleh Bang Ronald itu, bahwa dia tidak mendengar langsung ada penghalang-halangan dari komisioner KPK waktu itu yang masih diduga Firly, begitu kan? Bukan Bang Ronald sendiri yang mendengarkan. Kan ini kan kita bicara soal asumsi. Nah kalau kembali kepada peristiwa, waktu itu memang mau ada penggeledahan kepada kantor DPP PD Perjuangan, memang benar kami menolak. Satgas menolak karena penyidik waktu itu yang datang tidak membawa surat penggeledahan dan juga
kami nanya apa dasar mau menggeledah? Nggak ada surat, ya. Itu kan pelanggaran kepada KUHAP, pada SOP. Makanya kami tidak pernah mau menerima alasan penggeledahan itu. Dan juga kami juga tidak merasa bahwa ketika tidak terjadi penggeledahan kepada kantor DPP, kami merasa dibantu oleh Firly Bahuri. Kami tidak merasa itu. Kenapa ya? Mereka ditolak karena nggak bawa surat penggeledahan. Itu aja. Kemudian kami juga membaca bahwa kasus ini memang mau dipakai untuk menjerat partai, untuk menyasar partai. Kenapa? Karena kasus suap pribadi Harun Masiku dengan Wahyu Setiawan itu adalah kasus pidana. Tetapi kalau persoalan bahwa Harun Masiku dapat PAW, kemudian caleg PDIP itu benar, tapi itu tidak berhubungan. Kalau orang menyuap orang lain, kan partainya tidak terlibat, ya. Tapi orang itulah yang melakukan tindakan pidana itu yang harus bertanggung jawab. Makanya kami memandang pada waktu itu, ya kami menolak upaya penggeledahan karena memang tidak ada surat penggeledahan. Dan itu ada upaya untuk mengacak-acak partai, ya kan, masuk sembarangan ke kantor partai dengan alasan yang tidak jelas. Makanya kami menolak, bukan karena kami merasa dibantu oleh Pak Firly. Kalau benar ya PDI Perjuangan bisa waktu itu mengintervensi KPK atau menguasai KPK, harusnya kasus Harun Masiku tidak ada sejak awal. Ini kalau kita bicara dengan akal yang sehat, ya kan? Kan ini kan selama ini yang kami dengarkan hanya asumsi, spekulasi, imajinasi liar, ya kan? Dalam satu sisi PDI Perjuangan dituduh bisa mengintervensi KPK. Tapi pada sisi yang lain kami juga korban dari asumsi itu, dan beberapa dari kader kami termasuk kasus Harun Masiku juga ditangkap oleh KPK. Jadi ini bertentangan secara Oke, Bung Guntur tahan dulu, saya mau ke Bung Ronald lagi. Asumsi dan spekulasi, apa tanggapan Anda sebagai penyidik? Memang betul kala itu pada saat kasus 2020 KPK penyidik sudah punya bukti untuk menetapkan Hasto Kristianto jadi tersangka? Kita kembali lagi, Mbak. Bukan saya klarifikasi yang tadi pernyataan Mas Guntur ya, bahwa terkait sebelumnya ada penggeledahan di DPP PDIP yang tidak memiliki izin ya, Mbak. Itu pada saat itu masih tahap penyelidikan, Mbak. Jadi pada saat tahap penyelidikan, tim penyelidik kami ingin melakukan penggeledahan di sana. Atau istilah kasarnya pengen melakukan pengecekan langsung sana, itu tidak langsung ditolak. Memang betul pada saat itu belum. Nah, masuk ke tahap penyidikan, kami akan mengajukan kepada atasan kami langsung bahwa ini kata DPP secara resmi kami ingin ajukan penggeledahan. Kan pada saat itu juga peralihan undang-undang KPK ya dari undang-undang nomor 2020 kemudian ke undang-undang nomor 19 bahwa harus ada izin dewas. Kan saya udah ajukan ke atasan saya bahwa ini ada list-list yang mau kami geledah, kemudian ada salah satunya kantor DPP, cuma untuk DPP itu dicoret, Pak. Jadi tidak disetujui. Jadi belum sampai ke Dewas pun kami pun tidak bisa melakukan pergerakan penggeledahan. Bukan yang tadi Mas Guntur sampaikan, emang itu di tahap penyelidikan yang sebelum saya menjadi penyidiknya, Mbak. Seperti itu. Oke, Mas Ferry, kasus Hasto ini murni kasus hukum atau politisasi? Ya pasti tidak lah. Ya. Saya ingin merespon dua pernyataan teman-teman ini, baik Ronald Sinyal maupun Mas Guntur Romli ya. Kedua-duanya bukan tidak mungkin ada nuansa benarnya, tapi yang benar belum tentu adil. Nah, dalam perspektif hukum selalu ada prinsip keadilan yang dikedepankan. Nah, kalau kasus ini dari 2020 tidak tersentuh, saya mau kaitkan dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon barusan ya, yang mengatakan bahwa ada gambaran bahwa ini tidak disentuh selama Pak Jokowi. Dia secara terbuka mengatakan Pak Jokowi melakukan obstruction of justice, ya, tindakan menghalang-halangi hukum yang berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Jadi bayangkan 4 tahun Jokowi menghalang-halangi kasus ini tidak naik, gitu ya. Dan saya pikir ini sebuah tindakan yang harus diproses juga oleh semua orang. Nah, pertanyaan timbul kembali, apakah KPK mau menindak Hasto, tapi tidak mau menindak Jokowi? Ini kan dua hal yang kita patut pertanyakan luar biasa. Ada kepentingan apa dalam proses kasus ini? Karena Ronald paham betul itu. Kasus-kasus PAW itu tidak
hanya terjadi di PDIP, itu hampir di seluruh partai. Pertanyaan besarnya, kenapa hanya PDIP? Begitu. Kalau semua partai ada problematika PAW. Jadi bagi saya ini agak mirip dengan gambaran sedang ada upaya memusnahkan oposisi. Saya, karena basic saya hukum tata negara, sulit menerima ada upaya membantai oposisi di saat publik sedang butuh oposisi. Lepas dari pokok persoalan kasus ini, gambaran seriusnya adalah apakah ini diungkap kembali hanya untuk sekedar mengejar orang-orang oposisi. Dan bagi saya demokrasi wajib diselamatkan lebih adil ya. Kalau kemudian siapapun kemudian dizalimi, tidak boleh apapun namanya gitu ya. Nah, bagi saya ada gambaran nih, kedua pihak punya poin ya. Ronald dengan kasus ini sudah lama, ada upaya yang redesign untuk mencegah kasus ini. Mas Guntur juga dengan logika menarik bahwa kalau dia menguasai KPK, kenapa kasus ini yang naik gitu ya. Nah ini bagi saya bisa dijelaskan dengan pernyataan Pak Effendi Simbolon bahwa ujungnya ayo berhentikan Megawati Soekarno Putri. Jadi tendensiusnya lebih terasa dari upaya penegakan hukumnya, yaitu menyingkirkan kubu oposisi. Dan bagi saya, oposisi ini dilenyapkan, kita tidak punya oposisi. Kita tidak ada demokrasi. KPK bahkan tidak sekedar menjadi alat, bahkan menjadi kekuatan untuk mempermainkan hukum itu sendiri. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Ronald. Apakah menurut pandangan Anda, pimpinan KPK termasuk Pak Firly juga patut diperiksa dalam kasus ini? Perintangan penyidikan? Setuju bahasnya, jangankan diperiksa ini bahasnya. Tadi itu mengundang Bapak Firly juga buat hadir di sini, buat mengklarifikasi pernyataan tersebut. Jadi kalau misalnya saya juga sudah menyampaikan di pemeriksaan kemarin bahwa sebaiknya Ketua KPK, mantan Ketua KPK sebelumnya Firly juga diperiksa untuk kasus Markus ini. Jadi tidak dari satu sisi saja, tidak saya dari mantan penyidik atau juga dari rekan-rekan saksi yang lain. Mungkin kita bisa percaya juga keterangan dari Firly baru. Kalau emang benar, silakan hadir ke KPK. Seperti itu saya satu. Oke, saya minta respons dari Mas Guntur. Iya, singkat saja Mas Guntur. Iya, yang ingin kami luruskan itu Mbak, soal narasi seakan-akan PDIP kan bisa mengintervensi KPK melalui Pak Firly. Ini yang perlu benar-benar kami luruskan ya. Kalau masalah tadi penggeledahan surat itu juga ditolak oleh pimpinan, pertanyaannya memang dasar dari penggeledahan itu apa? Apa sudah ada sprindik waktu itu? Apakah sudah ada tersangka? Itu kan persoalan. Kalau nggak ada itu ya gimana mau menggeledah kantor DPP Partai? Tapi menurut saya itu urusan internal KPK lah. Tapi kalau memang lagi-lagi dikaitkan dengan Pak Firly ini sudah 1 tahun tidak menjabat ketua KPK, bahkan menjadi tersangka juga, ya kan? Dan dalam setahun ini juga nggak ada yang namanya Mas Hasto menjadi tersangka kalau memang mau dihubung-hubungkan dengan Pak Firly. Nah, saya ingin menguatkan lagi apa yang disampaikan oleh Bang Ferry tadi ya, Bang Ferry Amsari, bahwa benar ya, salah satu yang kami dengar informasi ketika penetapan tersangka kepada Sekjen PDI Perjuangan, karena di situ ada informasi ya, dianggapnya Sekjen PDI Perjuangan waktu itu ya mengorkestrasi penolakan PPN 12%. Itu juga ada informasi yang masuk ke kami. Jadi ada kekhawatiran itu juga ya. Dan itu benar bagi kami juga menguatkan ya. Ini upaya politik untuk membungkam suara-suara kritis lah bagi kami. Baik. Itu juga Kita sudah ya, dapat poinnya. Kita tunggu nanti apakah memang Sekjen PDIP Hasto Kristianto nanti akan kooperatif sesuai dengan janjinya akan hadir di pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu. Informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan oleh rekan saya Tifal Solesa. Tifal. Ya, Maido, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert membocorkan target bersama skuad Garuda. Mantan pemain depan Belanda ini yakin timnas di bawah asuhannya akan lolos ke Piala Dunia 2026. Diskusinya hadir sebentar lagi.